kembali lagi bersama saya Hanana Fairuz Nihla. Tadi kita sudah membahas berkaitan dengan apa itu biografi, di mana biografi adalah teks yang menceritakan tentang riwayat hidup seseorang dari mulai dia lahir hingga dia tiada. Baik itu kisah tentang perjalanan hidupnya maupun perjalanan karir dia. Oke, nah selanjutnya kita akan belajar berkaitan dengan struktur dan kaidah kebahasaan teks biografi. Sebelumnya, kompetensi dasar yang akan kita pelajari itu yang pertama, kompetensi dasar 3.15, yaitu menganalisis aspek makna dan kebahasaan dari teks biografi, dan 4.15-nya yaitu menceritakan kembali teks biografi yang dibaca baik lisan maupun tulis. Nah, kira-kira kenapa sih kita harus belajar dua kompetensi dasar itu? Nah, tujuan pembelajarannya yang pertama itu pastilah kita dapat menentukan aspek makna yang terdapat dari teks biografi. Yang kedua adalah kita dapat menemukan pola penyajian dari keunggulan tokoh yang diceritakan. Nah, selanjutnya kita dapat menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan. Nah, selanjutnya kita dapat menceritakan kembali teks biografi. Nah, pada poin struktur dan kaidah kebahasaan tentulah bertujuan supaya nantinya ketika kita diminta untuk menceritakan kembali atau diminta untuk membuat teks biografi, kita tahu bahwa urutan teks biografi itu apa saja. Dan kalimat-kalimat yang digunakan dalam teks biografi harus memuat kaidah-kaidah kebahasaan yang ada dalam teks biografi. Selanjutnya, bagaimana sih caranya menganalisis aspek makna dan juga ide pokok dalam tiap paragraf teks biografi? Oke, bagaimana ya caranya kita menganalisis aspek makna dan juga ide pokok yang terdapat dalam teks biografi? Nah, sebelumnya kalian pasti tahu apa itu kalimat utama dan juga ide pokok. Kalau kalimat utama itu biasanya berada di awal paragraf. Nah, sedangkan ide pokok itu tidak selalu berada di awal paragraf. Karena ide pokok tidak hanya menceritakan pada awal ceritanya saja, tetapi mencakup keseluruhan dari paragraf tersebut atau keseluruhan dari teks tersebut. Sehingga ide pokok ini tidak hanya berada pada awal kalimat saja. Oke, nah silakan disimak baik-baik teks berikut ini. B.J. Habibie adalah seorang tokoh panutan dan menjadi kebanggaan bagi banyak orang di Indonesia. Beliau adalah Presiden ketiga Republik Indonesia. Nama dan gelarnya yaitu Profesor Dr. of Honor Causa, Insinyur Dr. of Skandi Multimedia Baharudin Yusuf Habibie. Beliau dilahirkan di Parepare, Sulawesi Selatan pada tanggal 25 Juni 1936. Beliau merupakan anak keempat dari 8 bersaudara. Pasangan Alwi Abdul Jalil Habibie dan juga R. Tuti Marini Puspawardojo. Habibie menikah dengan Hasri Ainun Habibie pada tanggal 12 Mei 1962 dan dikaruniai 2 orang putra, yaitu Ilham Akbar dan Tarek Kemal. Habibie menjadi yatim piatu sejak kematian bapaknya yang meninggal dunia pada 3 September 1950 karena terkena serangan jantung. Setelah ayahnya meninggal, ibunya menjual rumah dan kendaraannya, kemudian pindah ke Bandung bersama anak-anaknya. Ibunya membanting tulang membiayai kehidupan anak-anaknya. Masa kecil Habibie dilalui bersama saudara-saudaranya di Parepare, Sulawesi Selatan.
sifat tegas dan selalu memegang prinsip yang diyakini telah ditunjukkan Habibie sejak kanak-kanak. Habibie yang punya kegemaran menunggang kuda dan membaca ini dikenal sangat cerdas sejak masih duduk di bangku sekolah dasar. Oke, setelah kalian melihat kutipan tadi, kira-kira apakah kalian dapat mengetahui mana yang merupakan kalimat utama dan juga mana yang merupakan ide pokok dari teks yang disajikan tadi? Kira-kira apa ya kalimat utamanya dan juga ide pokoknya? Oke, mari kita tampilkan. Jadi kalimat utama pada kutipan teks yang disajikan ini yaitu terdapat di awal, yaitu pada kalimat B.J. Habibie adalah seorang tokoh panutan dan menjadi kebanggaan bagi banyak orang di Indonesia. Tentu jelas terlihat di mana kalimat utama ini terdapat pada awal paragraf. Nah, apakah ide pokok dalam kutipan teks ini sama terdapat dalam kalimat utama juga? Tentulah tidak, karena tadi di awal saya sudah menjelaskan bahwa ide pokok tidak hanya menjelaskan pada awalnya saja, tetapi ide pokok mencakup keseluruhan dari teks yang disajikan atau paragraf yang disajikan. Sehingga pada kutipan teks tersebut atau kutipan paragraf tersebut, ide pokoknya adalah B.J. Habibie adalah Presiden ketiga Republik Indonesia yang dikenal sangat cerdas dan menjadi panutan banyak rakyat Indonesia, lahir di Parepare, Sulawesi Selatan pada tanggal 25 Juni 1936. Nah, bisa kita lihat di mana ide pokok ini menjelaskan keseluruhan inti dari paragraf yang diceritakan. Oke, selanjutnya B.J. Habibie adalah Presiden ketiga Republik Indonesia. Tentulah kata Presiden Republik Indonesia itu berada di kalimat kedua dalam paragraf tersebut. Nah, selanjutnya yang dikenal sangat cerdas. Pada kata yang dikenal sangat cerdas ini berada pada kalimat terakhir pada paragraf tersebut. Nah, selanjutnya menjadi panutan bagi rakyat Indonesia itu berada pada kalimat pertama. Nah, selanjutnya lahir di Parepare, Sulawesi Selatan berada pada kalimat keempat. Jadi, keseluruhan dari ide pokok tersebut mencakup semua yang ada dalam paragraf tersebut, sehingga bisa membedakan mana itu kalimat utama dan mana itu ide pokok dalam paragraf tersebut. Nah, selanjutnya bagaimana sih cara menganalisis makna yang terdapat dalam teks biografi? Nah, sebelumnya kan saya sudah mengatakan bahwa teks biografi itu sama dengan teks narasi, di mana isinya itu selalu urut atau runtut seperti teks narasi yang memang menceritakan dari awal kejadian sampai dengan akhir. Nah, kemudian bagaimanakah cara menganalisis ide pokok yang terdapat dalam teks biografi? Yang pertama yang kalian lakukan adalah membaca dengan seksama teks biografi yang sudah disajikan. Jadi awal mulanya kalian membaca terlebih dahulu teks biografi yang akan kalian analisis aspek maknanya. Nah, setelah kalian sudah membacanya, silakan pahami runtutan kejadian-kejadian yang ada dalam teks biografi tersebut. Setelah kalian sudah pahami, barulah kalian dapat menciptakan atau membuat kalimat yang memang berisikan keseluruhan dari cerita yang disajikan dalam teks biografi tersebut, sehingga membentuk kesatuan bahwa inti yang kalian tulis itu mencakup semua yang ada dalam paragraf teks biografi tersebut. Oke, selanjutnya yaitu struktur teks biografi.
Nah, struktur teks biografi sendiri itu ada 3. Yang pertama adalah orientasi, yang kedua adalah peristiwa penting atau kejadian penting, dan yang ketiga adalah reorientasi. Nah, yang pertama orientasi, di mana orientasi itu biasanya berisikan tentang profil dari tokoh yang ditulis. Nah, di sana memuat berkaitan dengan hal kapan, di mana, siapa, bagaimana. Jadi kapannya itu kapan dia dilahirkan, kemudian di mana dia tinggal, kemudian siapa orang tuanya, kemudian bagaimana cara atau bagaimana masa kecil yang dia lalui, atau bagaimana profil dia di mata orang-orang sekitar. Nah, selanjutnya setelah kita masuk pada orientasi, itu cukup lengkap di situ mengenai profil awal terkait tokoh yang disajikan atau yang akan dibuat teks biografi. Kita masuk kepada peristiwa-peristiwa penting. Nah, di mana pada saat peristiwa-peristiwa penting ini berisikan tentang rangkaian peristiwa yang disusun secara urut. Jadi dari mulai misalkan tadi pada pertemuan sebelumnya kan saya mengatakan ada seorang pengusaha yang diceritakan kisah hidupnya karena menginspirasi. Lah, bisa juga di dalam struktur peristiwa penting ini itu berisikan tentang kejadian-kejadian yang dia alami semasa dia hidup, dari mulai dia merintis karirnya itu sampai dengan dia mencapai kesuksesannya. Nah, selanjutnya yaitu reorientasi. Pada struktur reorientasi ini biasanya berisikan tentang kesimpulan atau biasanya berisikan tentang komentar evaluatif atau pernyataan argumen yang berkaitan dengan rangkaian peristiwa yang telah terjadi. Oke, jadi ada 3 ya struktur yang ada dalam teks biografi. Setelah itu silahkan dilihat, di situ jelas terlihat bahwa pada saat orientasi itu dijelaskan Pak Habibie itu seorang tokoh panutan, kemudian dia lahir di mana, orang tuanya siapa, kemudian kapan dia dilahirkan, kemudian bagaimana masa kecilnya, atau bagaimana dia menjalani hidupnya. Nah, selanjutnya pada saat peristiwa-peristiwa penting di situ ada diceritakan ketika dia menikah, kemudian ketika dia menduduki jabatan-jabatan tertentu, kemudian ketika dia mendapatkan pekerjaan, kemudian ketika dia sampai akhirnya membuat pesawat. Nah, jadi itu peristiwa-peristiwa penting yang dialami oleh Pak Habibie. Jadi itu adalah struktur yang kedua. Nah, selanjutnya kita masuk pada struktur yang ketiga, itu memuat tentang cerita akhir semasa hidupnya dia sampai dengan dia tiada. Nah, kemudian setelah kita masuk ke struktur, kita akan melangkah ke kaidah kebahasaan teks biografi. Nah, kaidah kebahasaan teks biografi itu ada 6. Yang pertama adalah menggunakan pronomina atau kata ganti orang ketiga tunggal, seperti ia, dia, dan beliau. Kalau semisal tokoh yang disajikan ini merupakan tokoh yang usianya tidak terpaut jauh dengan kita sebagai penulis yang menuliskan biografi ini, maka kalian boleh menggunakan kata dia atau ia. Tetapi apabila tokoh yang dituliskan ini usianya terpaut jauh dengan kita sebagai penulis, maka lebih beretikanya lagi kita menggunakan kata beliau. Nah, setelah yang pertama, itu kita masuk kepada kaidah kebahasaan yang kedua, yaitu banyak menggunakan kata kerja tindakan.
untuk menjelaskan peristiwa atau perbuatan fisik yang dilakukan tokoh. Jadi biasanya kata kerja tindakan ini, misalkan tadi pada paragraf yang pertama itu dijelaskan bagaimana Pak Habibie itu sangat gemar menunggang kuda. Nah, kata menunggang itu salah satu kata kerja tindakan karena kita dapat melihat bentuk fisiknya menunggang kuda itu seperti apa. Nah, selanjutnya banyak menggunakan kata adjektiva atau kata sifat. Tentulah pada teks biografi pasti banyak menggunakan kata sifat. Karena apa? Karena dalam teks biografi itu kan tujuannya menginspirasi banyak orang, sehingga tentu penulis atau yang membuat teks biografi ini haruslah menuliskan sifat-sifat atau karakter-karakter yang ada dalam tokoh tersebut. Misalkan tadi pada paragraf awal dijelaskan bahwa Pak Habibie adalah seseorang yang sangat cerdas. Nah, itu kan mencerminkan sifat beliau yang memang cerdas sehingga dapat menginspirasi orang lain untuk bisa mengikuti jejak Pak Habibie. Nah, selanjutnya yaitu banyak menggunakan kata kerja pasif. Dimana kalau kata kerja pasif itu biasanya kebalikan dari tindakannya. Kalau kata kerja aktif itu bagaimana kita melakukan aktivitas itu, sedangkan kalau kata kerja pasif itu aktivitas yang kita lakukan. Misalkan kalau misalkan kata kerja aktifnya adalah seseorang yang saya menugaskan seseorang misalkan, tetapi kata kerja pasifnya adalah orang lain ditugaskan untuk melakukan hal tertentu, misalkan seperti itu. Atau bisa juga contoh dari kata kerja aktifnya, saya memberi makan kuda, kemudian diganti lagi menjadi kata kerja pasifnya, kuda diberi makan oleh saya, gitu. Nah, selanjutnya banyak menggunakan kata kerja yang berhubungan dengan aktivitas mental. Contohnya seperti menginspirasi. Nah, menginspirasi itu kita tidak tahu wujudnya seperti apa karena banyak ragamnya. Bisa menginspirasi dari kecerdasannya dia, bisa menginspirasi dari atau keteladanannya dia menjadi anak yang rajin, bisa juga menginspirasi dari bagaimana semangat dia membuktikan ke masyarakat Indonesia kalau dia mampu menciptakan pesawat. Sehingga itulah kaidah kebahasaan selanjutnya, yaitu banyak menggunakan kata kerja yang mengandung aktivitas mental. Nah, kemudian selanjutnya yang terakhir adalah banyak menggunakan kata sambung, kata depan, dan juga nomina yang berkenaan dengan urutan waktu. Nah, karena teks biografi ini sama dengan teks narasi, sehingga pastilah kita membutuhkan kata sambung yang memang menjelaskan tentang urutan waktu, seperti setelahnya, kemudian setelah itu, selanjutnya, sebelumnya, kemudian berikutnya, biasanya seperti itu. Oke, silahkan kita lihat dalam teks biografi ini dengan berdasarkan temuan-temuan dalam kaidah kebahasaannya. Nah, kemudian setelah kita masuk ke kaidah kebahasaan teks biografi, kita masuk ke bagian menceritakan kembali isi teks biografi. Nah, dalam hal menceritakan kembali ini, tentulah hal yang pertama dilakukan adalah sama ketika kita menentukan ide pokok, yaitu membaca dengan cermat teks biografi yang disajikan. Nah, selanjutnya barulah kita menentukan ide pokok yang terdapat dalam
setiap paragraf yang akan kita ceritakan kembali teks biografinya. Jadi per paragrafnya itu kita tulis kembali ide pokoknya, sehingga ketika kita ingin menceritakan lagi teks biografi dengan bahasa kita sendiri, kita tahu runtutannya. Oh, intinya pada paragraf sekian atau pada paragraf 1 kita akan menjelaskan tentang profil awal Pak Habibie. Nah, kemudian yang kedua, ide pokoknya apa? 3 ide pokoknya apa? Nah, setelah sudah, kita bisa menggabungkan ide pokok tersebut menjadi satu teks atau satu rangkaian teks biografi. Tentunya dengan menambahkan kata-kata yang memang berkaitan dengan isi dari teks biografi yang kita ceritakan kembali. Jadi pada intinya, ketika kita ingin menceritakan kembali teks biografi, langkah yang pertama tentulah sama ketika kita membuat ide pokok, yaitu membaca teks dengan cermat. Setelah itu membuat ide pokoknya dari tiap-tiap paragraf, dan selanjutnya adalah menggabungkan ide pokok yang sudah dibuat dengan ditambahkan teks biografi atau naskah biografi yang memang kalian pahami dari teks biografi yang sudah ada. Seperti itu. Oke, sudah cukup jelas tadi di mana kita sudah belajar tentang struktur dan kaidah kebahasaan teks biografi. Semoga kita bisa bertemu lagi pada pertemuan selanjutnya. Tetap semangat meskipun kita belum bisa berjumpa secara langsung. Terima kasih atas kesempatannya dan terima kasih kalian sudah mendengarkan penjelasan saya dari awal sampai dengan akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa, sampai bertemu lagi pada pertemuan selanjutnya.